Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hanif Saputra, channel yang akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Egy Sujana yang beberapa waktu lalu mendatangi kediaman Bapak Joko Widodo untuk meminta maaf dan juga mengajukan restoratif justice atas terseretnya beliau dalam kasus pemfitnahan Bapak Joko Widodo. Nah, ini menarik teman-teman karena ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Egy Sujana datang kepada kediaman Bapak Joko Widodo bukan untuk minta maaf, namun untuk perkara lain, untuk agenda lain. Nah, agenda lain ini apa nih kira-kira nih teman-teman semuanya? Untuk itu mari kita akan mencoba melihat beberapa cuplikan video yang berkaitan dengan kedatangan Egy Sujana kepada kediaman Bapak Joko Widodo dan juga mengajukan restoratif justice. Berikut videonya. Semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Ya, telah hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis Esa ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Baik teman-teman semuanya, itu dia pengakuan langsung dari Bapak Joko Widodo terkait kedatangan dari Egy Sujana dan keinginan dari Egy Sujana untuk mengajukan restoratif justice. Jadi Bapak Jokowi sangat terbuka dan sangat memberi kesempatan kepada Egy Sujana untuk mengajukan restoratif justice kepada penyidik atas kasusnya yang menjerat Egy Sujana sebagai tersangka pada kasus pemfitnahan Bapak Joko Widodo. Nah, namun teman-teman, ada beberapa pihak yang masih menyebutkan bahwasanya kedatangan Egy Sujana dan pengajuan restoratif justice oleh Egy Sujana itu merupakan salah satu alasan dari adanya agenda-agenda lain. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi agenda-agenda lain ini apa nih kira-kira? Nah, kita akan melihat ya beberapa cuplikan video yang berkaitan dengan Egy Sujana. Nih, jangan sampai ada sesat. Ini kan karena perkara hukum ya. Kita bacakan persis. Jadi jangan sampai kemudian ada kesimpulan yang kemudian. Oke, bacakan lagi sedikit. Ya, gini ya. Nih, kalimatnya begini. Biar kita paham ya, bahwa BES benar mendatangi JKW atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Benar ya, dia datang ya. Bahkan ada undangannya ya, ada undangannya. Bahkan dikondisikan ke luar negeri dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Luar biasa. Ya, underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready triliunan. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu, tawaran deal BES mesti bersedia minta M pada J, M itu maaf ya. Demi Allah BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. Jadi sebenarnya kan tidak ada kita bisa mengatakan langsung wah ini suap menyuap. Oke. Yang terjadi adalah ada tawaran proyek. Kita nggak tahu.
Tapi tawaran proyek itu Ya, kondisionalnya sebentar. adalah Ini saya harus Enggak, kritik. apa-apa. Suap dong, Bung Refli. Tawaran proyek dan kasusnya selesai. Oh enggak, jangan, enggak boleh. Enggak. Man, dalam hukum itu enggak boleh begitu gitu. Enggak, tapi gimana? Logikanya gimana? Ini kan sederhana. Enggak, gini. Ketika ada tawaran proyek, maka kasusnya selesai. Itu logika sederhana. Iya, Aiman, begini. Kalau kita bicara hukum, itu kita nggak boleh bicara interpretasi atau analogi. Oke. Faktanya dulu. Faktanya dia dia mendatangi kan gitu. Ya. Lalu kemudian ditawari ke luar negeri, diservis, bahkan ditawari proyek. Triliunan. Tetapi akhirnya nggak jadi karena disuruh minta maaf. Ya. Nah, Ya. itu selesai. Iya, Jangan kemudian kita berimajinasi. Oke, saya koreksi kalau gitu, ya. Jadi Karena kasihan Egy-nya nanti kalau dia harus menjelaskan siapa yang bilang suap atau disuap dan lain sebagainya, kan berat kita jadinya. Enggak. Oke, saya koreksi. Bukan soal menghentikan perkara. Tapi Anda mengatakan M minta maaf. Kira-kira gitu kan? Jadi benarkah Pak Jokowi pernah menawarkan kepada Bung Egy agar dia minta maaf, dan untuk minta maaf itu Egy akan memperoleh proyek triliunan rupiah? Clear, ya. Kemudian saya juga minta tolong kepada Bung Rasman, kan bisa kontak Bung Egy. Benarkah Anda mengatakan dan menyebarkan kepada Bung Michael antara lain, kepada Bung Beni tadi, Beni Parapat yang mengirimkannya ke Bung Refli, bahwa Anda itu pernah ditawari oleh Pak Jokowi triliunan rupiah agar minta maaf. Ya, saya akan tanya kedua pihak. Proyek. Saya mau bilang itu sedemikian penting buat bangsa ini. Ini jauh lebih serius nih Bung Roy daripada soal ijazah palsunya. Mungkin dimulai, sebentar, jangan komentar. Jadi ijazahnya palsu kan? Enggak. Itu Katanya soal Jangan ijazah dipotong palsu. dulu, Mas. Enggak, Jangan dipotong. jangan dipotong karena Anda udah tahu bahwa saya sangat yakin bahwa itu ijazah asli, ya. Kalau Anda masih menyangka itu ijazah palsu, silahkan, itu opini Anda. Nah, kembali, ini adalah sebuah hal yang soal suap menyuap ini, walaupun barangkali Bung Refli tidak setuju dengan istilah suap menyuap, adalah sebuah peristiwa atau tuduhan yang sangat luar biasa dan harus diketahui oleh publik seluruh Indonesia. Ini adalah persoalan kita semua. Mungkinkah Pak Jokowi itu menyuap triliunan rupiah agar orang minta maaf terhadap dia? Nah, Lewat proyek kan, belum tentu punya Pak Jokowi kan. ya, lewat proyek. Jadi saya terima kasih sekali Bung Refli, Bung Michael sudah mengungkapkan sebuah informasi yang datangnya dari Egy Sujana dan isinya tuduhan kan, atau sesuatu yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orang yang 10 tahun menjadi presiden itu sekarang melakukan, nah itu yang tadi saya tanya, nggak tahu saya secara hukum apakah kalau Anda menjanjikan 10 triliunan rupiah, proyek triliunan rupiah kepada seseorang, tapi dengan syarat orang itu minta maaf, apakah itu sesuatu yang melanggar hukum pidana atau tidak? Tapi menurut saya yang penting dari ini semua adalah yang itu. Ya, sepakat. Baik, teman-teman semuanya, telah kita saksikan ya barusan, yaitu pengakuan dari Refli Harun ya, salah satu pengacara Roy Suryo, yang mengatakan bahwasanya ada dugaan bahwa Bapak Joko Widodo itu menawarkan proyek yang katanya menurut keyakinan dari Refli Harun itu bernilai triliunan rupiah. Nah, ini menarik teman-teman. Apakah benar Bapak Egy Sujana meminta maaf dan mengajukan restoratif justice kepada Bapak Joko Widodo dikarenakan adanya tawaran tersebut? Atau ini hanya berita karangan belaka oleh pihaknya dari Roy Suryo CS, ya kan? Karena sakit hati nih melihat salah satu teman satu perjuangannya yang dulunya sangat vokal untuk menentang dan meragukan ijazah dari Bapak Joko Widodo, sekarang malah meminta maaf dan dalam kasusnya mengajukan restoratif justice. Nah, ini bagaimana teman-teman memandang ini semua ya? Silakan teman-teman jika ada pendapat, apakah setuju atau tidak dengan
statement dari Refli Harun selaku pihak dari Roy Suryo CS, atau mungkin teman-teman tidak setuju dengan pendapat tersebut, silahkan kalian tuangkan dalam kolom komentar. Baik teman-teman, sekiranya demikian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan kalian semua semoga dalam keadaan sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Saya Hanif Saputra, pamit undur diri dari video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.